Hai semuanya, perkenalkan nama aku Dias Anjar Pratiwi dengan NIM 211134118 dari kelas 4B dari Universitas Sanata Dharma. Nah, kali ini aku ingin membuat pameran digital di mana pameran digital ini akan berisi hasil karya aku selama 1 semester dalam mata kuliah pendidikan IPA inovatif, di mana akan terdapat beberapa pameran. Selamat menyaksikan. Nah, untuk pameran yang pertama itu akan berisi dari hasil karyaku mengenai pembuatan infografis yang berisi materi tentang model, metode, pendekatan, dan media pembelajaran dalam pembelajaran IPA. Nah, infografis yang pertama ini berisi model pembelajaran. Di sini terdapat model pembelajaran tersendiri, itu adalah pengertiannya apa, kemudian juga terdapat ciri-ciri model pembelajaran dan jenis-jenis model pembelajaran. Nah, kemudian terdapat metode dari pembelajaran, kemudian juga terdapat pengertian dari model pembelajaran, ciri-ciri metode pembelajaran, prinsip-prinsip metode pembelajaran, dan jenis-jenis pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu ada pendekatan pembelajaran. Kemudian terdapat komponen utama dalam pendekatan, lalu jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran IPA di SD, dan jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu media pembelajaran. Nah, di sini juga terdapat pengertian dari media pembelajaran itu sendiri, lalu fungsi media pembelajaran, syarat media pembelajaran, prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran IPA, jenis-jenis media pembelajaran, dan contoh-contoh media pembelajaran IPA di SD. Mana nih untuk infografis yang aku buat, menarik bukan? Dan pastinya para pembaca akan lebih mudah untuk memahami, dan semoga dari infografis ini dapat memberikan kalian semua, untuk para penonton yang menonton video ini, menjadi lebih paham mengenai model, metode, pendekatan, media dalam pembelajaran dalam pembelajaran IPA. Nah, untuk yang pameran yang kedua ini aku habis membuat sebuah eksperimen yang menarik, yaitu tentang siklus air hujan yang sederhana, bagaimana proses terjadinya siklus air hujan secara sederhana, dimana pameran ini, video atau proses eksperimen ini terjadi pada kelas, ditujukan untuk kelas 5 dengan mata pelajaran IPA dengan KI 4, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dan anak sehat dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia, dengan KD 4.8, yaitu membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Nah, selamat menyaksikan untuk eksperimen yang telah aku buat. Dengan alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada es batu, air panas, plastik, karet, lalu juga mangkok atau wadah. Oke, untuk langkah-langkah dalam eksperimen ini, setelah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yang kedua adalah memanaskan air hingga mendidih. Jika sudah, kemudian masukkan air panas tersebut ke dalam wadah atau mangkok. Untuk takarannya 1/4 dari wadah tersebut. Kemudian tutup wadah tersebut menggunakan plastik. Agar plastik tidak pergi kemana-mana, bisa ditambahkan dengan diberi karet. Jika sudah, beri es batu di atasnya. Kemudian amati apa yang terjadi pada eksperimen ini.
Ketika wadah berisi air panas yang ditutup dengan plastik, maka akan terjadi yang namanya proses penguapan. Kemudian ketika wadah yang ditutup dengan plastik diberi es batu di atasnya, maka akan menimbulkan butiran-butiran air di penutup plastik. Proses ini dinamakan proses kondensasi. Kemudian setelah beberapa saat, butiran-butiran air yang berada di penutup es akan menetes, akan jatuh. Nah, proses ini dinamakan proses presipitasi. Proses ini yang disebut dengan proses yang kita kenal sebagai turunnya hujan. Jatuh tepat di atas permukaan air. Yang ini menunjukkan terjadinya proses limpasan. Yang terakhir, proses infiltrasi terjadi ketika air sudah meresap kembali. Nah, bagaimana nih dalam eksperimen pembuatan siklus air yang sederhana itu? Mudah bukan? Dan kalian pun pastinya dapat mencobanya. Nah, kemudian dalam eksperimen tersebut itu tuh membutuhkan keterampilan berproses dan berpikir. Nah, di dalam proses keterampilan berproses dari percobaan yang dilakukan tersebut, itu tuh pada tahap awal dengan aktivitas siswa mengamati fenomena yang ada di lingkungan, seperti bagaimana sih terjadinya hujan dalam sehari-hari. Lalu hal ini itu dapat dilakukan dengan eksperimen dengan menuangkan air panas tersebut ke dalam mangkok lalu ditutup dengan plastik, yang dimana atasnya plastik ini diberi es batu. Nah, kemudian kita dapat memprediksi apa yang terjadi pada eksperimen tersebut. Nah, sehingga di dalam eksperimen siklus air hujan buatan ini bukan hanya sekedar menerapkan langkah-langkah, namun juga menerapkan keterampilan proses yang dilakukan. Nah, selanjutnya nih di dalam eksperimen ini juga terdapat keterampilan berpikir, di mana di dalam keterampilan berpikir ini yaitu berpikir kritis, di mana merupakan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah dan mencari pemecahannya. Nah, melalui eksperimen ini kita tuh dapat membangun pengetahuan dalam mengobservasi, menganalisis, membuktikan serta menyimpulkan hasil. Berdasarkan eksperimen dari siklus buatan ini, kita tuh dapat mengidentifikasi terlebih dahulu fenomena yang ada di lingkungan ini, seperti bagaimana terjadinya proses hujan dalam sehari-hari. Nah, sehingga eksperimen ini juga akan untuk menggali kemampuan kita untuk menjawab permasalahan fenomena alam tentang bagaimana terjadinya hujan. Nah, kemudian untuk membuktikannya, kita dapat melihat langsung dengan melakukan eksperimen tersebut secara sederhana untuk mencari informasi atau jawaban dari berdasarkan fakta yang terjadi. Nah, selanjutnya untuk pameran yang ketiga yaitu mengenai aplikasi belajar bisa menggunakan berbasis Android, di mana hasil karya saya ini mengenai tentang cara hewan dan tumbuhan menyesuaikan diri yang terdapat pada kelas 5. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya pameran yang kedua, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa yang kedua itu adalah aplikasi belajar online. Nah, di sini setelah kita melakukan penginstalan, kemudian kita dapat mengeklik untuk masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di sini adalah tampilan awal atau covernya. Di sini kita dapat mengklik anak panah yang ada di pojok kanan atau mengklik untuk di judulnya. Nah, sebelumnya aplikasi belajar ini mengenai cara hewan dan tumbuhan dalam menyesuaikan diri pada kelas 6. Kemudian di sini juga terdapat tampilan daftar daftar isinya, yaitu terdapat menu, kompetensi, tujuan, materi, kuis. Untuk yang pertama kita akan mengklik untuk kompetensi. Nah, di sini berada di kompetensi 3.4, yaitu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian tujuannya dari pembelajaran ini. Lalu di sini adalah pendahuluan atau masuk ke dalam materinya. Kemudian nah, di sini juga masih terdapat materi-materi pokokan inti, dan juga di sini ada link untuk menonton video yang telah disediakan. Tinggal diklik untuk link ini, lalu nanti akan masuk ke dalam videonya.
Kemudian masih terdapat materi inti. Nah, selanjutnya di sini ada kuis cara hewan dan tumbuhan menyesuaikan diri. Kita tinggal mengklik start saja untuk memulai kuis. Kemudian kuis akan berlangsung. Nah, setelah itu jika sudah selesai tinggal dikirim dan nantinya akan muncul hasil nilainya seperti itu. Nah, bagaimana dari aplikasi belajar ini sangat mudah juga untuk digunakan. Lalu di mana di dalamnya itu terdapat berbagai materi yang sudah saya rancang mengenai hewan dan tumbuhan dalam menyesuaikan diri. Lalu juga terdapat soal-soal di mana nanti ketika kita setelah membaca materi tersebut bisa langsung untuk menyelesaikan untuk persoalannya. Nah, untuk yang pameran yang keempat yaitu adalah pembuatan game yang menarik yang berbasis online, di mana game ini saya menggunakan website yaitu tentang menggunakan website Wordwell. Nah, game ini tuh berisi untuk kelas 6 dengan KD 3.7 yaitu mengidentifikasi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, di mana game ini itu terdiri dari materi cara adaptasi hewan sesuai dengan lingkungannya. Nah, game yang digunakan ini tuh kita sebagai yang ingin memainkan game yaitu untuk labirin, ya, dimana untuk menemukan keistimewaan dari hewan tersebut atau penyesuaian hewan. Kita mengklik link yang saya berikan, nanti akan muncul sebuah situs atau website yaitu Wordwell. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Kemudian untuk langkah pertama yaitu adalah membaca instruksi, di mana instruksinya berada di bawah, dan ini adalah judul dari permainan ini yaitu labirin menemukan keistimewaan hewan. Kemudian instruksinya yaitu temukan zona yang sesuai dengan penyesuaian diri hewan tersebut. Untuk memulai permainan tinggal diklik mulai. Nah, akan masuk ke permainan labirin. Di sini adalah lama waktu untuk pengerjaan. Nah, dalam ini lama waktu adalah 20 menit. Kemudian untuk bagian bawah adalah soal, yaitu soal yang harus pertama-tama untuk dibaca oleh siswa. Kemudian di sini akan juga ada yaitu hewan-hewan atau musuh-musuh yang harus kita hindari. Jadi ini adalah tantangan juga bagi kita dalam bermain ini. Dan di sini juga ada, ini adalah pengibaratkan ini adalah kita. Setelah kita membaca soal, kita harus menemukan mana jawaban yang benar. Kemudian juga setelah itu memilih jalan, rute atau yang sesuai dan yang efektif untuk berjalan. Kemudian di sini untuk memainkannya, di sini ada anak panah. Untuk ke atas berarti itu artinya berjalan ke atas, dan anak panah ke bawah artinya berjalan ke bawah, dan anak panah ke kanan untuk berjalan ke kanan, dan anak panah ke kiri untuk berjalan ke kiri. Untuk pengerjaannya akan saya contohkan, yaitu contohnya dengan ini, kita klik aja turun, kemudian berjalan ke kanan. Nah, ini jika kita bertapak dengan monster itu artinya kita juga akan kalah. Kemudian atau kita dapat memulai lagi sehingga masih akan diberikan kesempatan. Di sini kesempatannya dalam bermain ini adalah 3 kali selama lama pengerjaan itu masih. Di sini adalah kesempatan kita. Pengerjaan masih sama. Kemudian jika benar nanti akan langsung menuju ke permainan yang selanjutnya atau soal yang selanjutnya. Nah, kemudian jika permainan sudah selesai, nanti nama kita akan muncul di sini mengenai di nama untuk skor dan waktu pengerjaan. Di dalam game tersebut yang telah saya sajikan tersebut, seperti halnya dalam bermain labirin, di mana kita akan menemukan jalan bagaimana dari soal tersebut yang diberikan untuk menemukan mana yang sesuai dengan penyesuaian diri atau jawaban dari soal tersebut. Nah, di dalam game tersebut terdapat 20 soal. Jika kita salah dalam menjawab, maka permainan belum selesai, melainkan pemain masih dapat diberikan kesempatan asalkan waktu masih tersisa dengan
pemberian waktu tersebut selama bermain itu adalah 20 menit, sehingga diperlukan yaitu suatu kecepatan dalam bermain yang diperlukan. Nah, game ini tuh juga mengasah pengetahuan kita dalam materi adaptasi hewan dengan lingkungannya. Selain itu juga mengasah keterampilan kita dalam menemukan jalan yang sesuai dan efektif, serta melatih kecepatan dalam bermain agar tidak mati atau dimakan oleh musuh. Menarik bukan untuk permainan ini? Nah, untuk eksperimen yang terakhir atau eksperimen yang kelima yaitu pembuatan eksperimen. Nah, pembuatan eksperimen ini ditujukan untuk kelas 6 dengan KD tidak 7, yaitu mengidentifikasi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan materi cara adaptasi hewan sesuai dengan lingkungannya. Dengan judul eksperimen yaitu bermain mencoba eksperimen ikan ajaib berenang dari kertas. Nah, tujuan dari eksperimen ini yaitu untuk meningkatkan rasa ingin tahu, minat belajar, dan pemecahan masalah bahwa ikan itu habitatnya berada di air. Nah, juga untuk membuktikan adanya tegangan air sehingga ikan kertas dapat berjalan jika diberikan perlakuan. Perlakuan tersebut yaitu diberikan sabun. Nah, selamat menyaksikan. Oke, setelah menyiapkan alat dan bahan, kemudian gambarlah ikan pada kertas origami dengan ukuran yang sesuai atau tidak perlu terlalu besar-besar atau terlalu kecil-kecil, sesuai keinginan saja. Kemudian gunting kertas origami tersebut sesuai dengan garisnya. Untuk langkah kita akan memulai untuk eksperimennya, yaitu pertama masukkan gambar ikan kertas ini ke dalam wadah sini tanpa adanya apapun perlakuan atau apapun. Oke, amati apa yang terjadi. Kemudian kita akan membandingkan jika kertas berbentuk ikan ini kita olesi sedikit dengan sabun. Oke. Nah, gimana nih setelah kalian melihat eksperimen ini? Ada yang bisa menjawab tidak? Nah, dari langkah-langkah pembuatan eksperimen tersebut, itu tuh memberikan pernyataan, yaitu tadi ada mengapa ikan tersebut bisa bergerak setelah dioleskan sabun. Nah, jawabannya yaitu hal ini dapat terjadi ketika bagian ekor ikan tersebut diolesi oleh sabun, kemudian dimasukkan kembali ke dalam air dan akan menyebabkan kertas dari gambar ikan tersebut bergerak. Hal ini terjadi karena tegangan permukaan air berkurang jika diberi atau terkena oleh sabun. Nah, molekul-molekul air ini tidak dapat menarik sisi ikan sehingga ikan dapat bergerak sendiri. Nah, selain itu, karena air memiliki tegangan permukaan dan karena molekulnya ini polaritas, sehingga molekul air ini tuh memiliki ujung bermuatan positif dan bermuatan negatif. Akibatnya akan tarik-menarik dan kertas gambar ikan tersebut akan bergerak sendiri. Nah, namun eksperimen ini hanya dapat dilakukan sekali. Nah, jika air dalam wadah tersebut sudah terkena sabun, maka jika kita akan melakukan percobaan itu tidak akan bereaksi apapun. Nah, karena tegangan di permukaan air sudah menurun, jadi tidak dapat mendorong gambar kertas ikan tersebut bergerak, sehingga jika ingin melakukan eksperimen kembali dapat mengganti air dalam wadah tersebut. Nah, bagaimana nih dari 5 pameran yang telah